Sehat Pak Guru. Jadi kita masuk ke mata pelajaran teknik instalasi listrik ya. Sebelumnya saya share slide dulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai, kayaknya saya bisa absen dulu di Irwanda, Musakir, tidak ada. Kenapa Musakir? Tidak ada info. Elgi, Adensa, ya mungkin saja. Sebelumnya teman-teman mungkin pernah belajar tentang mengenai instalasi listrik. Instalasi listrik pernah ada di kelas 1. Kan teman-teman sudah masuk kelas 2. Berarti kita masuk ke pembelajaran pengasutan motor listrik. Ada yang sebelumnya tahu tentang pengasutan motor listrik? Ada? Belum ada. Berarti cocok karena kita akan pelajari itu hari ini. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih yang akan kita kita pelajari di pelajaran ini? Yang pertama itu mampu menjelaskan beberapa cara pengasutan motor listrik. Yang kedua, mampu menjelaskan proses pengasutan motor listrik. Selanjutnya, pasti teman-teman bertanya, apa itu pengasutan motor listrik? Nah, motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pengasutan motor listrik adalah cara menjalankan pertama kali motor listrik. Dan masuk ke beberapa teknik pengasutan. Yang pertama ada hubungan langsung atau direct online, atau mungkin teman-teman pernah dengar sistem door. Dan yang kedua, tahanan depan, stator primary resistor. Dan yang ketiga, auto transistor formator. Dan yang keempat, segitiga bintang dan star delta. Yang kelima, tahanan rotor lilit. Yang pertama, hubungan langsung atau direct online. Teman-teman mungkin pernah lihat gambar di atas? Pernah? Pernah. Ya. Nah, starting dengan metode ini menggunakan tegangan jala-jala dan tegangan motor memiliki daya yang kecil karena kita akan menghubungkan langsung tegangan ke motor. Selanjutnya, tahanan depan stator atau primary stator. Suatu cara menurunkan tegangan yang masuk ke motor melalui tegangan yang disebut tahanan primer. Dan metode ini banyak digunakan untuk motor dengan daya kecil. Selanjutnya, auto transformator. Prinsipnya yaitu sama dengan menggunakan tahanan primer, namun digantikan dengan trafo otomatis yang mengatur tegangan start dari motor. Yang keempat, segitiga bintang. Metode start bintang banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor sangkar yang mempunyai daya di atas 5 kW atau sekitar 7 HP. Selanjutnya, tahanan rotor lilit menggunakan tahanan R yang dihubungkan pada rangka motor. Starting ini hanya dapat dipakai untuk motor induksi, motor lilit, atau motor sling ring. Motor induksi lilit juga disebut motor induksi cincin geser. Nah, mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Mungkin sebelum itu saya akan membagikan diskusi kelompok dan teman-teman. Ya, bisa ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, saya bertanya tentang tadi ada dijelaskan tadi ada dia menggunakan juga menjala-jala. Dengan jala-jala. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu tegangan jala-jala? Kita nyari banyak Pak. Ada yang tahu? Tegangan jala-jala adalah tegangan yang langsung diberikan ke motor tanpa tidak adanya tegangan turun atau naik. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Ini selanjutnya saya akan membagikan
diskusinya teman-teman. Wih, ini kelompok 1 dan kelompok 2. Saya beri waktu teman-teman untuk 10 menit untuk membahas diskusi tersebut. Pak, izin KWC dulu Pak. Jangan lama nih. Iya Pak. Ya mungkin dari kelompok 1 bisa ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih banyak Pak. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai yang diatur oleh Bapak, di mana penyiaran gelombang itu merupakan secara umum full wave receiver berfungsi untuk menyelaraskan semua siklus gelombang dan merupakan jenis gelombang positif maupun jenis gelombang negatif. Dalam pembuatannya, full wave receiver itu biasanya menggunakan 2 hingga 4 dioda sehingga terjadinya penyiaran gelombang penuh. Dan terima kasih untuk kelompok 1. Dengan kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penyiaran gelombang penuh. Jadi penyiaran gelombang penuh ini dia secara umum fungsi dari penyiaran gelombang penuh adalah menampung untuk menyiarkan jenis tegangan arus AC menjadi DC yang dibutuhkan oleh berbagai perangkat elektronik. Kedua, digunakan untuk semua elemen elektronika terutama bagian power supply. Dan juga penyiaran gelombang penuh ini Pak membantu perangkat elektronik untuk mendapatkan tegangan yang searah, yang untuk mendapatkan arus DC. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Bagaimana? Apakah dari tiap-tiap kelompok ada pertanyaan untuk kelompoknya masing-masing? Baik Pak, Ya. mengapa pertanyaan ke kelompok 2? Ya. Bagaimana caranya itu mengubah arus AC jadi arus DC Pak? Sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Ya mungkin kelompok 2 bisa dijelaskan. Sesuai dengan diskusi kami tadi, bagaimana cara mengubah arus AC menjadi DC itu dengan menggunakan penyiaran penyiaran gelombang penuh atau dengan bahannya itu dioda. Mungkin Ya, betul sekali apa yang dijelaskan tentang kelompok 2. Mengubah dari tegangan AC ke DC yaitu menggunakan dioda, ataupun kita pernah lihat alatnya secara langsung seperti apa, bentuknya kecil dan hitam. Mungkin sekian saja apa materi yang Bapak bisa bawakan hari ini. Selanjutnya untuk tugasnya nanti saya akan upload di grup kelas jadi ya, mungkin sekian saja sebelum menutup. Marilah kita berdoa demi apa yang kita